down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dari TKJ SMKN Jatiluhur. Pada video kali ini saya akan membahas interpilan. Di dalam interpilan ini ada 4 materi, yaitu ada pengenalan interpilan, DHCP, SVI, router versus SVI. Lanjut, ada pengenalan interpilan. Pilan biasanya hanya berfungsi untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian sehingga perangkat di dalam VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa berhubung dengan VLAN lain. InterVLAN adalah mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dengan bantuan perangkat seperti router atau switch layer 3, sehingga perangkat di VLAN yang berbeda tetap bisa saling bertukar data tanpa menghilangkan fungsi memisahkan jaringan tersebut. Lanjut, ada DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga pengguna tidak perlu mengatur alamat IP secara manual satu persatu. Dalam sebuah jaringan, terdapat DHCP server, biasanya di router atau server khusus, yang menyediakan kumpulan alamat IP, disebut pool, dan DHCP client atau seperti laptop, HP, atau komputer yang meminta IP saat pertama kali terhubung. Selanjutnya ada SPI. SPI atau Switch Virtual Interface adalah interface virtual pada switch layer 3 yang berfungsi mirip dengan interface pada router, yaitu sebagai gateway untuk suatu VLAN agar perangkat dalam VLAN tersebut bisa berkomunikasi ke jaringan lain. Bedanya, jika ada router interface bersifat fisik atau port nyata, maka SPI bersifat virtual di dalam switch dan mewakili satu VLAN, sehingga memungkinkan switch melakukan router antar VLAN atau inter-VLAN tanpa perlu menggunakan router terpisah. Lanjut, ada router versus SPI. Satu fungsi utamanya yaitu router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, terutama ke internet. Contohnya rumah kamu ke ISP atau WiFi ke internet. Switch layer 3 digunakan untuk routing dalam jaringan lokal atau LAN, biasanya di sekolah, kantor, atau kampus besar. Dua, ada cara kerja. Routing berbasis software atau lebih fleksibel, tapi bisa lebih lambat. Fokus pengaturan jalur antar jaringan luas atau WAN. Switch layer 3 routing berbasis hardware atau ASIC, lebih cepat. Fokus ke kecepatan dalam jaringan internet. Nah, langsung saja di sini kita akan praktek konfigurasi interpilan pada aplikasi Cisco-nya langsung. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer dan ada 3 jaringan yang sudah tersedia. Nah, di sini kita langsung saja menyambungkan jaringan memakai kabel. Seperti biasa kita sambungkan ke FA01, FA02, 03, dan 04. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke switch-nya. Kita akan konfigurasi di switch paling kiri. Masuk dulu ke N, lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Aku buat VLAN 11, namanya yaitu pakai lab. Lanjut, ada VLAN 12, namanya yaitu kelas. Kita enter.
Nah, di sini kita akan masukkan FA01 dan FA02 ke VLAN 11. Kita masuk ke perintah int RAFA01 strip 2, enter. Langsung saja switch mode akses, switch akses VLAN 11, kita enter. Nah, lanjut kita akan memasukkan FA03 dan FA04 ke VLAN 12. Kita masuk dulu ke interface rank port 3 strip 4, enter. Langsung ke switch mode akses, switch akses VLAN 12, kita enter. Cara melihatnya kita bisa menggunakan perintah do sh VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk FA01 dan FA02 sudah aktif di VLAN 11, FA03 dan FA04 sudah aktif di VLAN 12. Sudah. Lakukan hal yang sama di kedua jaringan tersebut. Nah, kita sudah membuat VLAN di semua jaringan dan sudah memasukkan port-portnya ke VLAN masing-masing VLAN. Kita lanjut, di sini akan terang. Lanjut, di sini kita akan terang dari switch 1 ke switch 2. Nah, di sini kita buka switch ini ke CLI, sudah, kita enter. Langsung saja kita masuk ke interface FA05, enter. Langsung SW0TR. Nah, di sini di switch pertama kita sudah diterang. Langsung saja kita ke switch kedua. Nah, di switch kedua sudah juga
Di sini sudah berhasil hijau-hijau. Langsung saja kita dari switch 2 ke switch ketiga. Di sini kita menggunakan multi-layer switch. Kita terang juga sama. Kita masuk ke interface 06-nya dulu. Langsung saja SW switch mode terang. Enter. Nah, di sini juga sama. Karena di sini multi layer switch, jadi kita tidak bisa diterang langsung. Kita masuk dulu ke interface 06. Nah, di sini kita tidak bisa langsung masuk ke perintah switch mode terang. Kita masuk dulu ke switch terang encapsulation.1 atau bisa disebut endo. SW terang endo. Enter. Nah, di sini baru kita switch mode terang. Nah, lanjut kita akan menggunakan perintah switch terang allowed VLAN 11,12. Kita enter. Nah, di sini sudah. Langsung saja kita pasang router yang 2911. Kita pasang di sini. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu pakai kabel ini. Kita menggunakan ke gigabyte 010. Ke switchnya kita pakai yang interface 07. Kita masuk dulu ke CLI. Ini ketik aja 0. Masuk dulu ke N, lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan mengaktifkan dulu routernya di 0/0. Enter. Langsung saja no shoot. Enter. Nah, lanjut di sini kita akan konfigurasi di switch kedua atau di switch tengah. Kita akan terang ke router, yaitu interface 07. Enter, lalu switch mode terang. Nah, di sini di switch tengah ke router kita sudah diterang. Kita lihat, nah di sini sudah diterang. Langsung saja kita akan konfigurasi ke routernya. Kita masukkan dulu ke 0/0.11. Kita 11 itu yaitu VLAN 11. Kita enter. Lalu kita endo 11. Lanjut kita masukkan IP address-nya yaitu 192.11.1.1. Jangan lupa subnetnya yaitu 255 kelebihan 0. Enter. Lanjut kita masuk ke VLAN 12 INT gig 0/0.12. Enter. Nah, di sini kita masukkan juga IP address-nya yaitu 192.11.2.1. Jangan lupa subnet marknya yaitu 255.0. Kita enter.
Nah, di sini kita akan melakukan DHCP konfigurasi DHCP. Kita ketik IP DHCP tool. Namanya yaitu tadi kita nama lab, enter. Networknya yaitu 192.111.1.0. Jangan lupa masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Default gateway-nya yaitu 192.111.1.1. Kita enter. DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Kita enter. Kenapa saya DNS-nya pakai 8.8? Nah, karena 8.8 ini dipakai merupakan DNS Google, sedangkan 192 itu hanya IP jaringan lokal. Lanjut, kita akan DHCP di VLAN 12. Kita ketik IP DHCP pool VLAN VLAN 12 itu kita pakai nama kelas. Kita enter. Langsung saja kita masukkan networknya yaitu 192.11.2.0. Jangan lupa kita masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Default gateway-nya yaitu 192.1.11.2.1. Kita enter. DNS-nya sama yaitu 8.8.8.8. Nah, kita enter. Nah, di sini konfigurasi DHCP-nya sudah berhasil. Kita akan DHCP-kan ke semua PC. Ternyata tadi ada kelupaan di sini. VLAN 12-nya ternyata belum disetting dan sekarang sudah disetting. Sini juga sudah ada. Lanjut kita DHCP-kan di VC VLAN 12. Nah, di sini sudah successful. Lakukan DHCP di semua VC dan semua jaringan. Nah, selanjut di DHCP-kan semuanya, kita akan ping dari VLAN 10 PC 0 ke VLAN 10 PC 5. Kita ping. IP-nya itu 192.11.1.6. Enter. Nah, di sini sudah berhasil ping dari VLAN 10 dari PC 0 ke PC 5. Lanjut kita ping dari VLAN 12 ke PC 5 juga.
IP-nya yaitu 192.16 titik 11.1.7. Enter. Nah, di sini sudah berhasil juga pingnya dari pilihan 12 PC 2 ke pilihan 12 PC 5. Nah, mungkin cukup sekian konfigurasi interVLAN dari saya. Mungkin cukup sekian video interVLAN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.